Halo semuanya, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Halo adik-adik mahasiswa, kembali lagi bersama saya, John Herikson Purba. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana adik-adik mahasiswa bisa mengakses mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu pada learning masing-masing. Di dalam learning tersebut, kalian bisa mendownload materi, kemudian mengerjakan tugas, kemudian kalian bisa melihat bagaimana proses penilaian atau bobot penilaian dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Dan jangan lupa selalu mengabsen atau mengisi daftar kehadiran dalam setiap pertemuan. Nah, langsung saja kita bahas bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia itu. Nah, yang pertama, bahwasanya pada jauh sebelum masa penjajahan, pada abad yang lampau, terdapat sebuah kelompok bangsa yang menempati daratan di tengah-tengah benua Asia, yaitu tepatnya di sekitar daerah Taiwan. Nah, di situ ada bangsa yang memiliki penutur bahasa yang disebut bahasa Austria. Nah, bahasa Austria ini atau juga dikenal dengan nama rumpun bahasa Austroasia. Biasanya mereka menggunakan bahasa Munda, bahasa Santali, kemudian Mon Khmer yang ada di India, kemudian bahasa Saka yang ada di Malaka. Nah, kemudian satu lagi rumpun bahasa Austronesia, yaitu bahasa Melayu yang ada di Polinesia. Nah, inilah nanti rumpun bahasa Austronesia yang berkembang sampai ke daerah di sekitar Asia Tenggara atau di sekitar Indonesia. Nah, kemudian bahasa ini menyebar dan digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut atau yang disebut dengan bahasa Melayu. Nah, kemudian bahasa Melayu ini atau yang sering digunakan di daerah Johor di Kepulauan Riau atau daerah sekitar Riau menjadi bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya bahasa Melayu ini tentunya sudah dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang lain atau bahasa-bahasa yang lain dari negara Arab, misalnya bahasa Arab, bahasa Portugis yang menjajah Indonesia atau di sekitar daerah Asia Tenggara, kemudian ada bahasa Sanskerta, bahasa Tamil, dan bahasa Cina mempengaruhi bahasa Melayu atau bahasa yang digunakan di daerah sekitar Asia Tenggara atau yang ada di sekitar Nusantara. Nah, kemudian bukti perkembangan bahasa Melayu ini ada di daerah kawasan Asia Tenggara, yaitu yang pertama pada abad ke-7 ditemukannya sebuah prasasti di sebuah lokasi tepatnya di Palembang yang disebut dengan Prasasti Kedukan Bukit. Kemudian ada juga prasasti di Kota Kapur pada abad atau katakanlah di sekitar tahun 1686 Masehi di daerah Bangka Barat, dan di daerah Jambi juga ditemukan sebuah prasasti Karangbrahi pada tahun 688 Masehi. Nah, kemudian ditemukan juga ada tulisan batu nisan di daerah Aceh pada tahun 1380. Nah, ini tentunya tulisannya sudah menggunakan bahasa Melayu atau tulisan Melayu. Nah, kemudian bahasa Melayu ini menjadi bahasa penghubung antara suku, antara bangsa pada saat masa kekuasaan Sriwijaya. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perdagangan, bahasa di dalam kerajaan Sriwijaya, sehingga dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kemudian bahasa Melayu mulai berkembang pada masa peninggalan kerajaan Islam. Nah, bayangkanlah bahasa Melayu itu sudah mulai dan dimengerti serta digunakan oleh banyak orang atau masyarakat di sekitar Nusantara. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa bahasa Melayu itu dijadikan menjadi bahasa Indonesia? Atau bahasa Melayu itu kenapa sih menjadi dasar dari bahasa Indonesia tersebut? Alasannya yang pertama, bahwasanya bahasa Melayu itu merupakan lingua franca atau sebagai bahasa perhubungan, bahasa perdagangan yang digunakan pada masa itu. Nah, kemudian alasan yang kedua, karena bahasa Melayu sangat sederhana, mudah dipelajari, mudah dimengerti, dan bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa atau tidak sesulit dengan bahasa-bahasa dari suku yang lainnya. Misalnya, bahasa Jawa dikenal dengan ada yang namanya ngoko, ada kromo. Bahasa Bugis di Makassar dikenal juga dengan tingkatan Puang, Karaeng, Andi, Daeng. Atau misalnya bahasa Sunda, terdapat perbedaan bahasa kasar dan bahasa halus dalam bahasa Sunda yang disebut dengan bahasa kasar atau lemas. Nah, jadi hanya bahasa Melayu lah yang menjadi sangat mudah atau sangat murah dimengerti tanpa ada tingkatan bahasa, sehingga masyarakat dengan cepat dapat menggunakan bahasa Melayu tersebut. Kemudian alasan yang ketiga, bahwasanya berbagai macam suku Jawa, Sunda, Makassar, dan sebagainya sepakat atau mereka menerima dengan sukarela biarlah bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia dan digunakan sebagai bahasa nasional. Nah, yang terakhir alasannya, di dalam bahasa Melayu tersebut dia memiliki kekuatan atau kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa dalam mencerminkan atau memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang lain, sehingga budaya-budaya ini dapat dikenal dengan luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Nah, kemudian kita lihat, bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara ini. Nah, dengan demikian bahasa Melayu itu tentu dengan sangat mudah dapat diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antara satu kepulauan, penghubung antara suku, antar pedagang, antar kerajaan, dan antar bangsa. Nah, selanjutnya, secara sah, pada saat diikrarkannya Sumpah Pemuda, maka dengan resmi bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan, di mana seluruh pemuda-pemudi berkumpul, kemudian mengikrarkan sumpahnya. Nah, sumpah yang ketiga menyatakan bahwasanya menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian bahasa Indonesia ini berkembang dan kemudian dipakai menjadi bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928, tetapi secara yuridis atau memiliki kekuatan hukum, bahasa Indonesia diakui pada saat setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, disitulah bahasa Indonesia memiliki kekuatan hukum atau disahkan menjadi bahasa persatuan. Nah, kemudian perkembangan bahasa Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh beberapa tokoh sastrawan yang berasal dari Minangkabau, misalnya seperti Mara Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Sabana, Hamka, Rustam Effendi, sampai Khairil Anwar. Nah, mereka inilah yang menjadi sastrawan yang banyak mempengaruhi dan menambah perbendaharaan bahasa atau kata, sintaksis maupun morfologi bahasa Indonesia.
Tentunya setelah masa penjajahan, bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa penjajahnya atau dipengaruhi oleh bahasa asing, misalnya bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahkan bahasa daerah atau suku-suku memiliki pengaruh terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sehingga bahasa Indonesia banyak mengalami perkembangan dan pertambahan perbendaharaan. Kemudian pemerintah melakukan namanya suatu peresmian dalam penggunaan bahasa Indonesia secara resmi. Yaitu yang pertama ada yang namanya ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, kemudian berkembang lagi sampai sekarang ini, pemerintah menetapkan suatu ketetapan yang disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan PUEBI. Nah, inilah yang menjadi pedoman kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, saya rasa sampai di sini materi mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya harapkan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang dimengerti, boleh diketik di kolom komentar, kemudian tulis nama lalu pertanyaan di bawahnya. Oke, sekian pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.